Terkenal dengan ajarannya menunggalin Kaula Gusti, siapakah beliau? Beliau adalah Ali Hasan, atau yang sudah akrab dikenal sebagai Syekh Siti Jenar. Lalu, apa sih itu ajaran manunggalin Kaula Gusti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi udah lama ya aku nggak pernah buat upload video di YouTube lagi. Dan kali ini aku akan mengaktifkan kembali akun YouTubeku dengan mengupload video-video tentang edukasi ataupun sejarah ataupun pembelajaran lainnya. For your information, jadi video ini dan video-video selanjutnya nanti aku buat sebagai ajang sharing-sharing aja. Jadi ketika aku ada salah dalam menjelaskan, teman-teman bisa membenarkan di kolom komentar atau bahkan bisa chat ke aku. Jadi video ini dan video-video selanjutnya nanti aku buat bukan untuk menghakimi bahwa ini benar ataupun ini salah. Jangan lupa like, share, dan follow akun aku biar tahu apa aja yang aku bahas di dalam akunku ini. Terima kasih. Ali Hasan, kok bisa terus berubah namanya menjadi Siti Jenar? Ada sebuah kerajaan di Cirebon yang rajanya bernama Resi Bungsu. Beliau ini terkenal dengan kulitnya yang tebal sehingga kebal dengan senjata apapun, begitupun ucapannya. Dan Ali Hasan ini adalah putra dari Resi Bungsu ini. Dan kerajaannya ini bukan kerajaan Islam. Bukan kerajaan Islam, kok Syekh Siti Jenar terkenal dengan keislamannya? Nah, jadi Syekh Siti Jenar ini atau yang disebut Ali Hasan memang sedari kecil memiliki kemampuan yang luar biasa. Pemikirannya yang panjang luas itu sudah dimiliki dari kecil. Beliau ini dari kecil bertanya-tanya, mengapa ada aturan di istana? Mengapa kita harus mengikuti aturan A atau aturan B? Mengapa kita harus menyembah Tuhan A ataupun Tuhan B? Sebagai putra dari kerajaan pada umumnya akan dibatasi dalam hal pertemanan. Begitupun yang dialami oleh Ali Hasan. Semenjak beranjak dewasa ini, Ali Hasan mulai memberontak. Dia mulai mengeluarkan isi hatinya kepada ayahnya. Seperti, aku ingin bermain dengan teman-temanku di luar sana. Aku ingin menjelajahi dunia ini. Namun ayahnya melarangnya. Bahkan beliau juga sering bertanya-tanya kepada ayahnya, siapakah saya? Siapakah Tuhan saya? Mengapa dia Tuhan saya? Mengapa saya ada di dunia ini? Dan apakah alasannya saya dilahirkan di dunia ini? Jadi pemikiran beliau dari kecil itu memang sudah kritis. Hingga suatu ketika datanglah dua pengawal yang menghampiri ayahanda si Ali Hasan ini. Dua pengawal ini menceritakan apa yang dilakukan oleh Ali Hasan di luar istana sana. Ayahandanya sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Ayahandanya benar-benar murka dan muak dan mengutus para pengawalnya untuk mencari si Ali Hasan ini. Tidak ketemu juga, akhirnya ayahandanya ini turun tangan mencari Ali Hasan sendiri. Dan ternyata Ali Hasan itu di luar istana sedang berkumpul bersama teman-temannya untuk membahas ketuhanan. Siapakah sebenarnya Tuhan Ali Hasan? Benarkah patung-patung itu? Ataukah ada hal lain yang benar-benar patut untuk disembah oleh Ali Hasan? Lalu ketemulah si Ali Hasan dengan ayahandanya. Ayahandanya bertanya, apa yang kamu lakukan itu? Kemudian Ali Hasan menjawab, tanpa adanya kebohongan Ali Hasan menjelaskan. Namun ayahnya tetap tidak bisa mentoleran apa yang dilakukan oleh Ali Hasan sehingga ayahnya memaksa Ali Hasan untuk kembali ke istana. Namun Ali Hasan tidak mau karena Ali Hasan ingin mencari jati dirinya. Ayahnya murkalah itu kemudian mengatakan bahwa dia itu akan menjadi pewaris kerajaan satu-satunya. Jadi ayahnya sangat banyak menaruh harapan kepada Ali Hasan. Tapi Ali Hasan tetap saja tidak mau. Ia ingin mencari jati dirinya. Sampai akhirnya bulatlah keputusan ayahandanya untuk mengusir si Ali Hasan. Mereka beradu kekuatan karena memang sedari kecil diceritakan bahwa Ali Hasan ini memiliki kekuatan, dianugerahi kekuatan, begitu pula dengan ayahnya. Mereka beradu kekuatan, bagaimanapun sikap ayahandanya, ia adalah seorang ayah, yang mana entah itu keajaiban ataupun apa, sehingga terkutuklah Ali Hasan ini. Ia terpental jauh ke dalam tanah dan menjadi seekor cacing. Apakah berhenti sampai ia menjadi cacing aja? Lalu bagaimana cerita Syekh Siti Jenar yang menyebarkan ajaran manunggalin Kaula Gusti? Nah, ini juga bersangkutan dengan kisahnya Sunan Kalijaga sewaktu beliau bertapa di sebuah kali bersama Sunan Bonang. Jadi singkat ceritanya, Sunan Bonang yang menghentikan aksi Sunan Kalijaga dalam menyelamatkan masyarakat karena aksinya ini dinilai dengan suatu keburukan. Meskipun niatnya baik, tapi yang dilakukan ini tetaplah suatu keburukan yang tidak Allah sukai. Pada saat itu Sunan Kalijaga mengatakan kepada Sunan Bonang, aku ingin menjadi muridmu. Nah, di sini Sunan Bonang menyampaikan bahwa tidak mudah, tidak gampang untuk menjadi murid Sunan Bonang. Jadi beliau memberikan banyak syarat dan hingga pada saat Sunan Bonang ini mulai memberikan ilmu kepada Sunan Kalijaga, salah satunya pada saat itu Sunan Bonang ingin memberikan ilmu kegaiban kepada Sunan Kalijaga. Namun di tengah-tengah pelajaran, bahkan masih di awal pelajaran, Sunan Bonang menghentikan pembelajarannya. Kemudian Sunan Kalijaga bertanya, ada apa wahai waliullah? Kemudian Sunan Bonang menjawab bahwa ada yang sedang menguping pembelajaran kita saat ini. Kemudian Sunan Kalijaga melihat sekitar bahwa tidak ada makhluk satupun yang ada di tempat mereka melakukan pembelajaran. Kemudian pada saat itu Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga sedang berada di tengah kali. Kemudian
Sunan Bonang mengatakan kepada Sunan Kalijaga memerintahkan agar untuk membawa sampannya merapat kembali ke pinggir kali. Sunan Bonang mengatakan bahwa makhluk yang sedang menguping kita saat ini adalah cacing. Lantas Sunan Kalijaga terkejut. Lalu ada apa dengan cacing? Hanya seekor cacing. Kemudian Sunan Bonang menjelaskan bahwa cacing itu bukanlah cacing biasa. Cacing itu adalah sebuah binatang yang kena kutukan. Nah, singkat cerita nih ya, Sunan Bonang bertapa agar meminta petunjuk siapakah cacing itu. Sebuah keajaiban kembali muncul. Tanah yang tadinya ditunjuk oleh Sunan Bonang mengeluarkan asap. Kemudian gak lama dari itu muncullah seorang pria, yakni Ali Hasan. Nah, disitulah awal mula adanya nama Syekh Siti Jenar. Jadi Syekh Siti Jenar atau Ali Hasan ini sangat kagum, berterima kasih sangat kepada Sunan Bonang karena sudah menyelamatkan Ali Hasan dari kutukan ayahandanya. Kemudian Sunan Bonang berkata, bukan aku yang menyelamatkan, tapi Allah yang menyelamatkanmu. Kemudian di situ Ali Hasan jelas bingung dong, karena memang terakhir sebelum dikutuk dia mempertanyakan ketuhanannya dia. Jadi Ali Hasan ini banyak bertanya dengan Sunan Bonang, sehingga Ali Hasan juga ingin menjadi murid dari Sunan Bonang. Setelah bercerita panjang lebar, kemudian Sunan Bonang mengiyakan permintaan Ali Hasan untuk menjadi muridnya, dengan syarat ia harus mengganti namanya. Kemudian Sunan Bonang menamainya dengan Siti Jenar, Siti yang berarti tanah dan Jenar yang berarti merah. Sunan Bonang mengatakan kepada Ali Hasan, kau kutemukan di dalam tanah yang merah, maka aku sebut kau dengan Siti Jenar. Oke guys, maaf banget karena ini udah malam, aku juga belum menghapus make up. Jadi ceritanya aku pending dulu, besok akan aku ceritakan kembali bagaimana selanjutnya Siti Jenar dengan gurunya Sunan Bonang. Oke, and for your information, aku ngejelasin kisah Syekh Siti Jenar ini berdasarkan apa yang aku baca. Aku membaca kisah Syekh Siti Jenar ini di dalam buku ini, Legenda Siti Jenar. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih lengkapnya, teman-teman bisa deh beli buku ini. Terlepas ini fakta ataupun hanya legenda, wallahu alam. Tapi kalau teman-teman lebih suka mendengarkan, teman-teman bisa kok mengunjungi akun YouTube aku untuk mendengarkan kisah-kisah Syekh Siti Jenar, atau bahkan nanti aku akan membahas banyak lagi kisah-kisah yang lainnya. Mungkin akan ada 3-4 bagian yang akan menjelaskan tentang legenda Siti Jenar ini. Tapi semoga aja nggak sampai sebanyak itu ya guys, karena biar kita bisa membahas kisah lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.